Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi karakteristik wirausaha pada mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Sebelum kita masuk ke mata pelajaran PKK atau produk kreatif kewirausahaan, mari kita lihat bahasan materinya terlebih dahulu. Di sini kita ada 3 materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah ruang lingkup kewirausahaan, yang mana di dalamnya terdiri dari definisi kewirausahaan, faktor penyebab, dan tipe-tipe dari kewirausahaan. Kemudian, bahasan yang kedua adalah sikap dan karakteristik wirausahawan, yang mana di dalamnya terdiri dari karakteristik dasar seorang wirausahawan dan sikap-sikap seorang entrepreneur. Kemudian yang ketiga adalah wirausaha perangkat lunak. Yang nomor 3 ini sangat cocok dengan jurusan kalian, yaitu rekayasa perangkat lunak adalah wirausaha seorang perangkat lunak. Kemudian terdiri dari manfaat wirausaha perangkat lunak seperti apa, kemudian jenis-jenisnya wirausaha perangkat lunak seperti apa, kemudian tipsnya membangun usaha dalam bidang perangkat lunak. Ini nanti akan cocok dengan kalian. Kemudian, sebelum kita masuk, kita lihat dua orang ini. Ada yang sudah tahu? Untuk yang sebelah kiri, yang sebelah kiri, yang ini adalah Mark Zuckerberg. Dia adalah seorang penemu Facebook, sedangkan yang sebelah kanan, dia adalah Jack Ma. Dia adalah seorang penemu dari Alibaba. Silahkan di-searching di internet bagaimana ceritanya dia bisa sukses sampai sekarang, cara kerja dia bagaimana, dan seterusnya. Kemudian kita akan bahas materi pertama, yaitu ruang lingkup dari kewirausahaan. Kewirausahaan adalah proses merancang, meluncurkan, dan menjalankan sebuah usaha. Usaha tersebut dijalankan biasanya berupa usaha kecil dan usaha rintisan. Jadi, namanya kewirausahaan itu pasti berdasarkan dari usaha yang kecil terlebih dahulu. Kemudian, orang-orang yang menjalankan kegiatan kewirausahaan namanya adalah wirausahawan. Jadi beda ya antara kewirausahaan dengan wirausaha atau wirausahawan. Jika kewirausahaan, maka dia melakukan sebuah usaha untuk merancang, meluncurkan, dan menjalankan sebuah usaha. Sedangkan jika wirausaha, maka itu adalah sebutan untuk orang yang melakukan kewirausahaan. Seperti itu. Kemudian, elemen-elemen dari kewirausahaan ada 6. Yang pertama, kalian harus mengembangkan rencana usaha. Yang kedua, membentuk bagian sumber daya. Sumber daya itu sangat banyak. Kemudian yang ketiga, berupaya untuk mendapatkan sumber daya yang tadi itu, baik finansial atau material. Yang nomor 4, sebagai seorang wirausaha, kalian harus memiliki sikap sebagai pemimpin. Kemudian yang kelima, kalian sebagai seorang wirausaha jangan takut bertanggung jawab, baik itu perkembangan dari bisnis kalian maupun kegagalan dari usaha kalian. Karena kegagalan adalah bagian dari kesuksesan. Kemudian yang keenam, menghindari resiko. Setelah itu, ada beberapa faktor internal yang dapat memotivasi kalian sehingga kalian bisa menjadi seorang wirausaha. Yang pertama, kita lihat dari latar belakang pendidikannya terlebih dahulu. Yang kedua, keinginan untuk melakukan sesuatu yang baru. Yang penting kita harus ingin terlebih dahulu. Kalau kita tidak ingin buat apa? Jadi kita yang pertama harus ingin terlebih dahulu untuk menjadi wirausaha. Kemudian yang ketiga, tidak takut untuk mencoba. Siswa sekarang sedikit-sedikit takut. Nah, kalian harus mengganti pola pikir seperti itu. Silahkan mencoba, jangan takut. Takut tidak akan membuat kalian benar. Jadi, jangan salah, jangan takut. Salah itu tidak apa-apa, yang penting jangan takut untuk mencoba. Dengan mencoba, kalian akan tahu yang benar yang seperti apa.
Kemudian, pengalaman berharga. Dengan kita mencoba, maka kita akan mendapatkan sebuah pengalaman yang sangat berharga. Kemudian, pekerjaan di masa lampau. Ini maksudnya hampir sama dengan pengalaman. Jadi kita jika sudah memiliki pengalaman atau pekerjaan di masa lalu, kita bisa bawa ke sekarang, jadi kita bisa belajar dari pengalaman dan pekerjaan itu. Seperti itu. Kemudian, tadi faktor internal, sekarang ada namanya faktor eksternal. Yang pertama, harus adanya ketersediaan bahan mentah. Jadi, wajib adanya. Jika tidak ada, untuk apa kita melakukan wirausaha seperti itu? Kemudian, ketersediaan pegawai. Untuk yang ini, jika bisnis kita sudah besar, maka kita harus melakukan namanya menyewa pegawai atau membayar karyawan. Kemudian, yang ketiga, adanya dukungan dari pemerintah terhadap usaha kita. Kemudian yang keempat, adanya dorongan dari perusahaan yang lebih besar. Nah, jadi jika kita sudah memiliki sebuah usaha, jangan lupa kita kerjasama dengan usaha-usaha yang lain sehingga kita bisa dibantu oleh usaha-usaha yang lebih besar tersebut. Kemudian, adanya permintaan yang menjanjikan atas produk tertentu. Jadi ini juga harus dilakukan, melakukan permintaan yang menjanjikan atas produk tertentu. Faktor-faktor penyebab keberhasilan seorang wirausaha. Yang pertama, kalian harus memiliki jiwa kerja keras. Kerja keras, kerja cerdas. Kemudian yang kedua, memiliki relasi yang luas. Relasi ini apa? Relasi ini adalah hubungan atau kerjasama dengan orang-orang lain. Kemudian, ambisi untuk maju. Jadi kalian berambisi terus untuk maju. Jangan mudah menyerah. Kemudian, memiliki kemampuan memimpin dan mengambil keputusan. Ini sangat penting kalian punya jika kalian sebagai seorang wirausaha. Kemudian, jujur dan disiplin. Setelah itu, tadi adalah faktor keberhasilan, sedangkan sekarang saya akan bahas tentang faktor kegagalan seperti apa. Yang pertama, kurang ulet dan cepat putus asa. Ini. Yang kedua, kurang tekun dan kurang teliti terhadap hal yang dikerjakan. Kemudian, orangnya tidak jujur, kurang cekatan, kurang inisiatif dan kreatif. Padahal pada saat ini jika kita ingin membuat sebuah usaha, kita harus inisiatif dan kreatif. Kemudian tidak bisa menyesuaikan dengan selera konsumen. Nah, ini juga penting karena jika kita tidak sesuai dengan selera konsumen, maka usaha kita itu sia-sia. Siapa yang mau membeli? Kemudian pelayanan yang kurang baik. Jadi, kita sebagai seorang wirausaha, kita harus bisa melakukan pelayanan yang sangat baik kepada pelanggan atau pembeli dari produk kita. Kemudian, ada beberapa tipe kewirausahaan menurut Steve Blank. Yang pertama, ada namanya kewirausahaan dalam usaha bentuk kecil. Jadi contohnya seperti toko kelontong dan lain-lain. Warung. Kemudian ada namanya usaha berkala. Nah, usaha berkala ini berarti usaha yang dibangun oleh para wirausahawan. Jadi para wirausahawan, jadi beberapa wirausaha bergabung menjadi satu. Yang mana visinya itu adalah usaha yang dibangun akan mengubah wajah peradaban dunia. Nah, dengan visi ini banyak penarik modal kapitalis yang bergabung untuk membiayai usaha berkala ini. Kemudian ada juga usaha besar. Usaha besar ini tumbuh selama mereka terus-menerus berinovasi. Jadi seorang wirausahawan harus memiliki sifat yang inovatif terus. Yang menjadi tekanan dari usaha besar ini adalah selera konsumen, teknologi baru, dan kompetitor. Jadi harus melihat ketiga hal ini dari usaha besar. Kemudian ada lagi yang namanya usaha sosial. Jadi usaha sosial ini merupakan usaha yang bergerak pada penciptaan produk dan jasa yang dapat mengatasi masalah sosial. Jadi contohnya seperti apa usaha sosial? Kayak Facebook, Twitter, YouTube, dan lain-lain. Setelah itu, kita membahas tentang sikap dan karakteristik wirausahawan. Yang pertama,
Seorang wirausahawan memiliki persepsi terhadap ketidakpastian dan mampu menanggung resiko yang dihadapi. Jadi, kalian jika ingin menjadi seorang wirausahawan, kalian harus bisa menanggung resiko yang akan terjadi nanti dengan produk kalian. Kemudian, yang kedua, harus bisa merancang dan menerapkan strategi. Ini sangat penting agar produk kalian bisa laku di pasaran. Kemudian, jika kita bicara tentang resiko, pasti ada resiko. Di sini, menurut Nike, ada beberapa resiko. Yang pertama adalah resiko biasa, yang mana resiko ini dapat dihitung secara matematis. Jadi kita bisa menghitungkan, misalkan kita akan rugi berapa, jadi kita bisa menghitungkan. Kemudian ada namanya resiko ambigu. Jadi kita dengan adanya resiko ambigu ini, resiko yang tidak dapat diukur secara matematis. Jadi kita tidak tahu rugi kita berapa juta misalkan, tidak tahu. Tapi kita bisa menafsirkan masih, oh mungkin sekitar berapa gitu. Kemudian ketidakpastian murni atau ketidakpastian. Nah, di sini ketidakpastian yang tidak bisa diukur dengan cara apapun. Jadi kalian tidak bisa melakukan apapun sudah. Tidak bisa diukur berapa rugi kalian dan berapa keuntungan kalian tidak bisa. Kemudian strategi-strategi untuk berwirausaha di sini ada 5. Yang pertama, mencari pasar khusus yang belum tergarap. Jadi, kalian kalau ingin menjadi seorang wirausaha, jangan mencontoh dari orang-orang yang sudah biasa melakukan itu. Misalkan, tetangga kalian semua membuat aplikasi absen misalkan. Kalian juga membuat absen. Untuk apa? Jadi kalian harus mencari pasar khusus yang belum tergarap. Yang belum ada itu silahkan dibuat. Kemudian, peka terhadap tren terbaru dan berani memulainya. Ini yang penting. Harus berani memulai dan peka terhadap tren terbaru. Jadi sekarang ini lebih apa yang paling terkenal atau viral. Jadi ikuti itu. Kemudian segera implementasikan ide menjadi sebuah tindakan yang biasanya seorang wirausahawan hadapi adalah malas untuk melakukan tindakan terhadap idenya. Jadi kalian jika memiliki sebuah ide, silahkan langsung diimplementasikan atau silahkan langsung dilakukan agar ide tersebut dapat tersampaikan atau dapat dilakukan. Kemudian hindari kata-kata yang mematahkan semangat. Jadi jangan sekali-kali kalian itu mematahkan semangat diri kalian sendiri. Jadi kalian harus semangat terhadap diri sendiri. Kemudian eksplorasikan kelemahan kompetitor. Jadi kalian harus bisa tahu kelemahan dari kompetitor kalian itu apa saja. Kelemahan dari tim tim lawan kalian itu apa. Jadi kalian harus tahu sehingga kalian memiliki celah agar bisa bersaing dengan mereka. Kemudian sikap-sikap seorang entrepreneur ada 7. Yang pertama, berusaha mengenal bisnis Anda. Jadi Anda harus tahu bisnis Anda seperti apa. Kemudian bersifat fleksibel. Kemudian seperti yang tadi, berani mengambil resiko. Kemudian mengakui jika memiliki kesalahan. Jadi seorang wirausaha itu harus berani, jika salah berarti salah. Kemudian bersifat jujur terhadap tim dan diri sendiri. Kemudian optimis dengan masa depan. Setelah itu memiliki gairah dalam wirausaha. Kemudian kita bahas tentang materi ketiga yaitu wirausaha perangkat lunak. Di sini jika kita bicara tentang wirausaha perangkat lunak berarti sangat cocok dengan jurusan kita yaitu rekayasa perangkat lunak. Wirausaha perangkat lunak ini sering dikenal dengan nama software entrepreneurship. Nah, wirausaha ini tidak bisa disamakan dengan wirausaha jenis lainnya. Karena beda jika wirausaha perangkat lunak, maka mereka mengembangkan sebuah aplikasi atau wirausaha atau usaha yang berhubungan dengan komputer, terus aplikasi, sistem informasi, dan lain-lain. Kemudian, pada pengembangan perangkat lunak ini melibatkan model bisnis, strategi produk, manajemen perseorangan, dan perencanaan pengembangan. Jadi, sama dengan wirausaha lainnya, di perangkat lunak ini harus ada namanya model bisnis, strategi produknya bagaimana, terus manajemennya seperti apa,
dan perencanaan pengembangannya. Kemudian, manfaatnya jika kita menjadi seorang entrepreneurship. Yang pertama, penciptaan software dengan fitur-fitur terbaru akan mempermudah pendidikan bagi semua orang. Jadi, contohnya sekarang, ada yang tahu yang mempermudah pendidikan bagi semua orang? Contohnya, ada ruang guru. Itu kan sangat berguna sekali untuk kalian, untuk belajar. Kemudian ada YouTube, yang mana dalamnya banyak materi-materi atau tutorial-tutorial yang lain. Kemudian, untuk perangkat lunak berbentuk aplikasi dapat menjadi media iklan yang dapat menjaga posisi pembuat perangkat lunak di pangsa pasar. Jadi, manfaatnya yaitu jika kalian memiliki sebuah media, misalkan kalian buat video pembelajaran, maka dengan perangkat lunak ini kalian akan terus dikenal. Misalkan di YouTube kalian menjadi seorang pembuat materi online. Jadi banyak siswa yang dapat belajar dari video kalian dibuat. Seperti itu. Kemudian jenis-jenis wirausaha perangkat lunak. Di sini ada yang nomor 1, usaha produksi perangkat lunak. Kemudian yang kedua, bentuk usaha perangkat lunak berbentuk pelayanan. Kemudian tips bagaimana caranya kalian biar bisa menjadi seorang software entrepreneur. Yang pertama, tetap buat usaha yang sederhana. Jadi kalian jika ingin membuat dari awal, kalian berpikir sederhana saja. Ingin membuat usaha apa. Kemudian yang kedua, memberikan tawaran paket yang menarik. Jadi jika usaha kalian sudah terbentuk, kalian membuat sebuah paket. Kemudian definisikan, ukur, tingkatkan, dan kontrol. Kalian harus tahu ini. Harus definisikan usaha kalian, terus diukur kemampuan kalian. Kemudian setelah diukur, ditingkatkan lebih baik lagi, kemudian dikontrol. Kemudian ada grow up a software ecosystem. Jadi dinaikkan ekosistem dari software-software tersebut. Jadi kalian harus bisa melihat lingkungan sekitar tentang perkembangan dari software yang kalian buat. Kemudian tawarkan pelayanan profesional. Kalian harus bisa melakukan pelayanan yang maksimal dan profesional. Kemudian fokuskan tujuan produk untuk kesesuaian perusahaan. Jadi harus membuat produk yang sesuai dengan tema kita dari awal. Kemudian senantiasa memperhatikan dashboard. Jadi harus sesuai dengan temanya. Kemudian terapkan insentif. Jadi insentif maksudnya harus bisa dikerjakan seterusnya. Kemudian selalu tekankan pada pertumbuhan. Biasanya kita pasti ada namanya kemunduran, tapi bagaimana caranya kita bisa mengatasi kemunduran tersebut. Jadi kita harus selalu menekankan pada pertumbuhan dari produk yang kita buat. Kemudian tahu jalan keuntungan. Jadi dengan adanya aplikasi yang kita buat itu, kita harus tahu apakah aplikasi ini menguntungkan kita. Nah, seperti itu. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silahkan disampaikan di kolom komentar YouTube atau silahkan ditaruh di komentar Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.